Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Syamsiah. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Pada pembahasan kali ini, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran, peta konsep, perkembangbiakan secara generatif, dan perkembangbiakan secara vegetatif. Pada tujuan pembelajaran kali ini, kamu dapat memahami definisi perkembangbiakan tumbuhan dengan tepat. Kamu juga dapat mengetahui cara-cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan benar. Pengertian perkembangbiakan tumbuhan merupakan sebuah proses terbentuknya tumbuhan baru yang sama jenisnya dengan tumbuhan yang menghasilkannya. Tujuan dari perkembangbiakan ini adalah sebagai cara untuk mempertahankan jenisnya agar tidak mengalami kepunahan. Perkembangbiakan tumbuhan terjadi menjadi dua proses, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan, yang dilanjutkan dengan proses pembuahan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif terjadi menjadi dua, yaitu secara alami dan secara buatan. Perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga yang dilakukan secara kawin. Prosesnya diawali dari penyerbukan, yaitu jatuhnya benang sari ke kepala putik, yang dilanjutkan dengan pembuahan. Perkembangan bakal buah menjadi buah dan biji. Berikut ini adalah bagian-bagian bunga. Pada umumnya, bunga memiliki bagian-bagian seperti dasar bunga, mahkota, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal buah, daun pelindung, dan bakal biji. Nah, setelah kita mengetahui bagian-bagian dari bunga, berikut ini merupakan alat reproduksi pada bunga dan fungsinya. Pertama, benang sari. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Selanjutnya, putik. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Lalu, mahkota. Mahkota berfungsi sebagai alat pemikat serangga yang berperan membantu proses penyerbukan. Bunga dapat dikatakan sempurna apabila terdapat benang sari dan putik dalam satu organ. Jenis-jenis penyerbukan pada bunga. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu apabila serbuk sari dan putiknya berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga, apabila serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu tanaman. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu apabila serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga tanaman lain, tetapi masih dalam satu jenis tanaman. Yang keempat, penyerbukan bastard, apabila serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga tanaman lain, tetapi dengan varietas yang berbeda. Setelah kita mengetahui perkembangbiakan secara generatif, saat ini kita akan mengetahui perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan yang terdapat pada tumbuhan yang memiliki bunga yang dilakukan secara tidak kawin. Prosesnya terbagi menjadi dua, yaitu secara alami dan secara buatan. Secara alami terdiri dari tunas batang, tunas daun, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, rizoma, dan stolon. Sedangkan secara buatan terdiri dari okulasi, mengenten, stek, cangkok, dan merunduk. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami. Yang pertama, tunas batang. Salah satu contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan tunas batang adalah pada tanaman pisang. Pada batang pisang yang akan di dalam tanah akan membentuk tunas. Contoh lain dari tanaman yang berkembang biak dengan tunas batang adalah tanaman tebu. Yang kedua, tunas daun.
Salah satu contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan tunas daun adalah pada tanaman cocor bebek. Tunas pada tumbuhan cocor bebek terletak pada ketiak daun. Contoh lain yang berkembang biak dengan tunas daun adalah tanaman kaktus. Umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang tersusun oleh lapisan-lapisan. Salah satu contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan umbi lapis adalah pada tanaman bawang merah. Tunas pada tumbuhan bawang merah terletak di bagian tengahnya. Umbi lapis baru yang berasal dari ketiak terluar kemudian akan tumbuh dan membentuk tunas. Umbi batang. Salah satu contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan umbi batang adalah pada tanaman kentang dan ubi. Pada umbi batang, tunas dapat tumbuh di beberapa tempat yang disebut mata tunas. Selanjutnya, umbi akar. Salah satu contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah pada tanaman wortel. Tunas pada tumbuhan wortel terletak pada akarnya. Contoh lain yang berkembang biak dengan umbi akar adalah tanaman singkong. Rizoma atau akar tinggal. Tunas pada akar tinggal merupakan batang yang tumbuh mendatar pada permukaan tanah. Salah satu contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah pada tanaman kunyit. Ciri akar tinggal ialah memiliki bentuk yang menyerupai akar, namun berbuku-buku seperti batang. Stolon. Nama lain stolon adalah geragi. Geragi merupakan batang yang tumbuh dan menjalar di atas maupun di bawah tanah. Salah satu contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan stolon di bawah permukaan tanah adalah pada tanaman rumput teki, sedangkan yang berada di atas permukaan tanah adalah arbe dan semanggi. Nah, itulah tadi perkembangbiakan vegetatif secara alami. Selanjutnya, mari kita perhatikan perkembangbiakan vegetatif secara buatan berikut ini. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang pertama adalah okulasi atau yang disebut dengan menempel. Okulasi merupakan perkembangbiakan dengan cara menempelkan batang yang memiliki tunas pada pohon lain yang sejenis. Pada umumnya, tanaman yang diambil tunasnya adalah yang memiliki keunggulan seperti tanamannya yang lebih kuat, memiliki buah yang lebih besar, dan tahan terhadap penyakit. Contohnya ialah menempelkan tunas mangga mana lagi dengan pohon mangga aromanis. Selanjutnya adalah mengenten atau menyambung. Merupakan perkembangbiakan dengan cara menyambung satu batang tanaman dengan batang tanaman yang lain. Sebagai contoh adalah mengenten untuk tanaman singkong karet dengan singkong biasa. Stek atau memotong, yaitu merupakan perkembangbiakan dengan cara memotong batang tanaman induk yang sudah tua. Sebagai contoh dari stek, yaitu adalah stek untuk tanaman singkong dan tebu. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang berikutnya adalah cangkok atau mengupas, yaitu merupakan perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit tanaman tanpa memotong batang untuk menumbuhkan akar baru pada batang yang dikupas. Sebagai contoh tanaman yang dapat dicangkok ialah tanaman rambutan, mangga, durian, jambu, dan lainnya. Yang terakhir adalah merunduk atau yang disebut dengan menimbun, yaitu perkembangbiakan dengan cara menimbun batang tanaman ke dalam tanah untuk menumbuhkan akar baru pada batang yang ditimbun. Sebagai contoh, tanaman yang dapat dirunduk ialah tanaman anggur, anyelir, semangka, alamanda, dan lain-lainnya. Nah, itulah tadi perkembangbiakan pada tumbuhan yang telah kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan pengetahuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.